Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu khairan illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'an illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Cetid Pringsewu, pada beliau Bapak Dwi Rohmadi Mustafa MPD, yang kami hormati seluruh dosen beserta staf kampus Cetid Pringsewu dan seluruh mahasiswa yang berbahagia, dan tak lupa kepada seluruh para pemirsa program Aji yang telah diselenggarakan oleh Cetid Pringsewu, yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga tidak lain dan tidak bukan selain biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan ucapan syukur itu yang kemudian bisa memberikan makna bahwa kita adalah makhluk yang selalu dan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling utama, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Tidak ada yang lain selain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita akan tercatat sebagai umatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada seluruh pemirsa yang berbahagia, tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai umat manusia untuk senantiasa meningkatkan takwa kita. Selain pesan takwa, berbagai pesan yang lain diantaranya kita sebagai seorang manusia harus selalu belajar, khususnya untuk teman-teman mahasiswa kampus Cetid Pringsewu. Ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun qaumisan. Ini pesan Rasulullah kepada umatnya, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kun alimah, jadilah orang yang alim, orang yang mengetahui banyak segala sesuatu, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang ajaran-ajaran Allah, mengetahui tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabiullah yang kemudian disampaikan kepada umatnya beliau. Aliman, menjadi orang yang pintar. Menjadi orang yang pintar ini tidaklah mudah. Banyak berbagai rintangan, banyak berbagai halangan yang harus dihadapi oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa Cetid Pringsewu dan umumnya bagi seluruh umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menjadi orang yang alim ini harus ada dedikasi yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Karena orang yang alim, kata Allah, akan ditingkatkan derajatnya. Allah berfirman, berkhitab dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu, orang yang alim. Ini bukti bahwa Allah benar-benar memperhatikan dan sudah berjanji di dalam Al-Quran akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, yakni aliman, orang yang alim. Karena sulitnya untuk menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian Nabiullah Muhammad memberikan tahapan yang sedikit berada di bawahnya alim. Sulit, sangat sulit menjadi orang yang alim. Kemudian tahapan yang di bawahnya apa? Kata Rasulullah, au muta'allim. Ketika kita tidak bisa menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pintar terkait dengan agama dan lain sebagainya, ada opsi yang lain, yakni muta'aliman. Apa itu muta'aliman? Menjadi seorang pembelajar, menjadi seorang santri selama hidupnya tiada henti sampai akhir hayatnya. Santri tetap santri, harus tetap belajar, harus tetap mencari ilmu. Menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang siswa, menjadi seorang pembelajar, itu level di bawahnya alim. Menjadi seorang pembelajar, menjadi seorang mahasiswa secara hakikat, itu pun ternyata tidak semua mampu untuk melaksanakannya. Sulit. Coba kita bisa bermuhasabah diri. Berapa kali kita membaca buku dalam sehari? Ini khususnya teman-teman mahasiswa. Kira-kira kalau sudah mengatakan, menisbatkan diri kita sebagai mahasiswa, pertanyaan yang kemudian menggelitik adalah berapa kali kita membaca buku dalam sehari? Kira-kira berat? Berat enggak itu menjadi seorang muta'aliman, menjadi seorang yang pembelajar, tiap hari baca buku, tiap hari mutola'ah. Bagi seorang santri tiap hari minimal buka kitab, mutola'ah kitab. Mahasiswa buka buku apapun, buku terkait mata kuliah boleh, buku terkait sejarah boleh, berbagai macam buku, berbagai macam kitab silahkan dibaca. Itulah bukti bahwa kita adalah seorang yang muta'aliman, menjadi seorang pembelajar, menjadi seorang santri, menjadi seorang mahasiswa. Tingkatan muta'aliman pun ternyata banyak dari diri kita ini yang tidak mampu untuk melaksanakan, untuk menjadi seorang muta'alim. Masih berat bagi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menjadi seorang muta'aliman ini tidaklah hal yang mudah dilakukan. Bahkan kalau di pelosok desa, orang-orang awam setahun baca buku, selesai satu buku pun itu sudah jarang yang ada. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa, Setit Pringsewu, kira-kira gimana ya? Dalam satu tahun sudah pernah menamatkan buku apa yang kalian baca?
Kira-kira seperti itu. Ini kira-kira level kesulitan menjadi seorang muta'aliman itu seperti itu. Makanya derajatnya di bawah aliman. Luar biasa. Itu pun sudah ada penghargaan yang luar biasa. Seorang pembelajar itu karena memang sulit dijanjikan oleh Allah bagi seorang yang selalu muta'aliman akan didoakan. Tidak hanya didoakan oleh malaikat Allah, tapi juga didoakan oleh seluruh makhluk di lingkungan sekitar kita, agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita mendapatkan fadilah-fadilah ilmu yang kita baca. Itulah derajat muta'alimah. Karena memang luar biasa menjadi seorang pembelajar, pahalanya di sisi Allah, sehingga memang tidak mudah untuk kita terapkan dan kita implementasi. Kemudian yang ketiga, sulitnya menjadi seorang muta'aliman oleh Nabi ini, umatnya sudah dilihat. Kira-kira yang mau dan sampai pada derajat muta'aliman ini tidak semua bisa, sehingga Nabi memberikan opsi yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah mustami'an, menjadi seorang pendengar. Baik, kalau menjadi seorang pendengar, teman-teman mahasiswa ini banyak yang bisa. Menjadi mustami'an banyak yang bisa. Tetapi setelah kita amati, coba ketika ada seorang penceramah, ketika ada seorang dosen, ketika ada seorang ulama besar yang memberikan sebuah nasihat-nasihat, kira-kira banyak yang kemudian benar-benar memperhatikan atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dosennya lagi memberikan materi tentang fikih ibadah, tentang wudhu, tentang sholat. Dianggap karena apa? Itu kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Sehingga apa? Tidak diperhatikan. Ternyata menjadi mustami' juga tidak semudah yang kita bayangkan. Menjadi seorang pendengar yang baik itu tidak semudah. Apalagi zaman sekarang, mustami'an, menjadi pendengar terkait materi-materi keilmuan, itu banyak yang kemudian lebih menomor duakan hal tersebut dan menomor satukan musik-musik Korea, gitu kan, mahasiswa, musik-musik pop, musik-musik Jawa dan lain sebagainya. Ini sulit. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Dalam sehari kira-kira kita mendengarkan ceramah-ceramah ulama-ulama besar di Indonesia. Ada Gus Baha, kan? Kemudian ada kiai-kiai yang lain. Dibandingkan dengan kita mendengarkan musik, dibandingkan dengan kita mendengarkan hal-hal yang tidak terkait dengan penambahan ilmu kita, ilmu agama kita, sepertinya lebih banyak kita mendengarkan hal yang terkait dengan duniawi daripada terkait dengan ukhrawi. Itu menandakan apa? Menjadi mustami'an juga tidak mudah, tidak gampang menjadi mustami. Karena seringkali apa? Dalam kajian agama, ketika si penceramahnya tidak lucu, apa yang terjadi? Jamaahnya tidur. Sulit, mustami'an, sulit. Gak semudah yang kita bayangkan.
mustami'an. Dan jamaah itu biasanya akan terbuka, tidak tidur dan serius mendengarkan. Tapi apa yang serius didengarkan? Hal-hal yang lucu, hal-hal yang bikin ketawa. Tetapi kalau sudah bahas hal yang serius, banyak jamaah lemas, dan akhirnya tidur. Mustami'an, masya. Menjadi mustami'an ternyata tidak mudah. Nabi mengetahui hal tersebut, sehingga ada opsi terakhir. Kata Nabi, ada opsi terakhir. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Yang terakhir, au muhibban. Au muhibban. Apa itu muhibban? Seseorang yang cinta dengan apa? Cinta dengan agama, cinta dengan ulama-ulama, cinta dengan pejuang-pejuang agama Islam. Ini level terakhir, muhibban. Ketika kita tidak mampu mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama itu, karena mungkin kita lelah sehingga kita tidur, karena mungkin kita lalai sehingga kita tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama, maka kita masih mempunyai opsi yang terakhir, yaitu muhib. Cintailah dia. Kalau kita tidak mampu mendengarkan dia, kita tidak mampu memperhatikan apa yang disampaikan beliau-beliau para ulama, maka cukuplah dengan cinta kita kepada beliau. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Insya Allah itu akan membuat bangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena opsi yang terakhir ini pun merupakan pilihan yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Walaupun opsi yang terakhir, muhibban, menjadi seorang pecinta. Maka di zaman yang milenial ini, di era yang sudah sangat canggih ini, yang sekarang disebutnya sebagai era 4.0, bahkan sudah ada yang era 5.0. Teman-teman mahasiswa harusnya sudah paham terkait dengan era-era yang semua sudah mengglobalisasi. Kita bisa tahu apa kejadian yang ada di Arab Saudi, kita bisa tahu apa kejadian yang ada di seluruh belahan dunia ini. Setidak-tidaknya kita harus menjaga hati kita, menjaga diri kita, agar tidak membenci, agar tidak mencela, khususnya para ulama-ulama, para kiai-kiai yang telah memberikan ajaran-ajaran agama dengan ikhlas kepada seluruh umat Islam. Ketika kita memang tidak sepaham dengan apa yang mereka sampaikan, jangan kita membenci mereka. Anggap saja kita belum sama, kita belum memahami secara detail apa yang mereka sampaikan. Jangan kemudian sedikit-sedikit melakukan bullying. Bullying itu apa? Pembulian, mencerca, mencaci maki. Ada seorang ustaz, ada seorang kiai yang menyampaikan tentang bla 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 bla, menyampaikan tentang ajaran Islam. Karena kita tidak paham, tangan kita, jari kita dengan sangat cepat merespon dengan celaan, dengan cacian yang membabi buta. Dan kita tidak paham. Kita sebagai orang awam harusnya sadar diri. Karena kita tidak paham, maka kita harus menjaga hati kita, menjaga diri kita. Jangan-jangan karena ketidakfahaman kita, celaan kita itu menjadi murka Allah, karena kita mencela, mencerca para ulama, para kiai, para ustaz
yang materinya tidak kita pahami mudah. Ini perlu kita jaga bersama. Muhibban, menjadi seorang pecinta, pecinta ulama, pecinta kiai. Kemudian Rasulullah meneruskan, wala takun khamisan, dan janganlah menjadi yang kelima. Maksudnya menjadi yang kelima itu apa? Maksudnya menjadi yang kelima adalah tidak ngalim, tidak muta'alim, tidak mustami'an, dan tidak muhibban. Ya sudah, kalau kita merasa diri kita sudah tidak cerdas, tidak alim terkait ajaran-ajaran agama, terkait segala sesuatu kita tidak mengetahui, sudah kita menjadi muta'alim. Ketika kita tidak mampu menjadi muta'aliman, mustami', menjadi seorang pendengar. Ketika tidak mampu menjadi seorang pendengar, cukup dengan muhibban. Ketika sampai pada level keempat ini, ya cukup sampai di sini saja, muhib. Jangan selain dari keempat ini menjadi seorang pembenci, membenci terkait Islam, membenci terkait ulama-ulama. Bahkan kita membenci terhadap saudara seiman, saudara semuslim, itu tidak diperbolehkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umat. Bahkan dulu semasa beliau hidup, ada seorang Yahudi yang meninggal, kemudian kerandanya itu lewat depan rumah Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, itu siapa? Itu si Fulan bin Fulan, orang Yahudi, ya Nabiullah Muhammad, sudah masuk Islam belum? Kemudian Nabi meneteskan air mata. Kenapa Nabi meneteskan air mata? Karena Nabi sangat sedih, ada umat beliau yang belum masuk Islam tapi sudah meninggal. Inilah bukti cinta Nabiullah Muhammad pada umat, sebenar-benarnya cinta beliau. Kita sebagai umat wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cinta kepada Rasulullah, bukti cinta kepada beliau juga bisa kita implementasikan dengan cinta kepada umatnya, cinta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam banyak doa ulama mengajarkan, Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Itu bentuk apa? Bentuk kita saling mendoakan sebagai umat Nabi Muhammad. Bentuk kita untuk saling mencintai dan menolong bersama umatnya Nabiullah Muhammad. Surga itu tidak dikaplik untuk satu golongan. Surga itu tidak dikotak-kotakkan untuk satu golongan. Tapi kita harus punya misi. Surga itu untuk kita semua umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh pendengar yang berbahagia, khusus kepada seluruh mahasiswa studi Brengsek, baru-baru ini kita mendengar banyak hal di sosial media terkait musibah yang luar biasa. Arab Saudi tanggal 24 Desember kemarin terjadi banjir bandang yang luar biasa. Sampai kemudian hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Arab Saudi karena merupakan salah satu banjir bandang terbesar yang terjadi. Tidak hanya di Arab, kita juga mendengar
di sosial media di negara kita. Belum lama ini ada yang terjadi gempa di Cianjur. Kemudian 2 hari yang kemarin Gunung Semeru meletus kembali, mengeluarkan asap, mengeluarkan istilahnya wedus gembelnya, sehingga itu membuat kekhawatiran yang luar biasa, khususnya teman-teman kita yang ada sekitar Gunung Semeru, Jawa Timur. Kita sebagai orang yang terdidik, kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang santri, harusnya mampu memahami hal-hal tersebut dari sisi yang positif. Jangan kemudian kita mempunyai perspektif yang pesimis. Arab Saudi, tempatnya Mekah, Madinah, kok bisa terjadi bencana seperti itu? Apakah kemudian mereka kekurangan untuk beribadah kepada Allah? Ada kadang yang sampai berpikiran seperti itu. Di Jawa banyak ulama-ulama besar, banyak pondok-pondok besar, kok sering terjadi bencana itu di Jawa, banjir, yang gempa, yang gunung meletus. Yang menjadi hal yang tidak kita inginkan adalah pikiran kita yang kemudian menganggap mereka mungkin ibadahnya kurang, mereka mungkin sudah tidak lagi meningkatkan apa yang perlu agar kehidupan mereka aman, yakni cinta kepada Allah. Kita kadang berpikiran seperti itu. Pesimis kita kepada teman-teman saudara-saudara muslim kita yang berada di daerah-daerah bencana. Itu tidak seperti itu. Karena Nabi pernah mengatakan, "Ma yusibul mu'min min wasobin wala nasobin wala sakomin wala haznin hatal ham yuhimmu kufira bihi min sayyi'ati." Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang mukmin ketika mereka tertimpa kelelahan, ketika mereka tertimpa penyakit, ketika mereka tertimpa kekhawatiran, ketika mereka tertimpa kesedihan, bahkan ketika mereka terkena duri, yang duri itu menyakiti mereka, kufira bihi min sayyi'at. Kecuali apa? Kecuali Allah akan menghapus dari sebagian perbuatan-perbuatan jelek mereka, akan menghapus sebagian dosa-dosa mereka karena bencana-bencana yang mereka alami. Kita harus punya perspektif positif yang seperti ini. Mereka terkena bencana, semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Karena memang hadis Rasulullah itu jelas, kufira bihi min sayyi'ati. Allah akan menghapus dosa-dosa mereka yang terkena bencana, orang-orang mukmin yang terkena sakit, orang-orang mukmin yang tertimpa khawatir, gempa bumi, gunung meletus, banjir. Insya Allah dosa-dosa mereka, sebab musabab musibah itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Tidak kemudian mencerca mereka, mereka kurang ibadah kepada Allah sehingga kena bencana, mereka kurang zikir kepada Allah sehingga terkena wabah dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan kita seperti itu. Kemudian juga Rasulullah pernah mengatakan, inna adamil jaja ma'a adamil ibad. Sesungguhnya besarnya sebuah pahala itu beserta besarnya sebuah ujian. Ketika musibahnya semakin besar,
insya Allah jazaknya juga akan semakin besar. Ketika kita mendapatkan ujian yang begitu hebat, insya Allah pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Innallaha idza ahabba qauman, karena sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang kaum, ibtalahu, Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka. Itu bukti cinta Allah kepada manusia. Dengan apa? Dengan ujian kepada mereka. Jadi tidak serta-merta ketika Allah menimpakan bencana, Allah itu murka kepada mereka. Tidak serta-merta seperti itu. Bisa juga Allah menimpakan bencana kepada mereka karena Allah ingin menguji mereka, sehingga Allah menimpakan itu. Ini kata Rasulullah. Innallaha idza habba qauman ibtalah. Nah, Allah itu ketika mencintai sebuah kaum, Allah akan memberikan ujian, cobaan kepada mereka. Inilah. Kemudian faman radiya faqad radiya. Ketika orang itu ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun. Faman sakhitalahu, maka Allah juga akan, ketika seorang itu membenci atas ujian itu, maka bisa saja falahu as-sukh, baginya seorang itu adalah murka, kebencian Allah. Maka ketika kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah, ridho kita harus kita ke depan. Kita harus ridho. Apapun ujian yang diberikan oleh Allah, kita harus ridho. Karena dengan ridho itu, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Dan kita tidak diperkenakan benci atas ujian-ujian. Ya Allah, benci aku atas ujian ini. Wah, Mas, ini gagal mau nikah, tidak usah benci Allah. Ujian, jadi nikah nggak apa-apa, ujian ya. Ya, tetap aja itu ujian oleh Allah, bentuk cinta Allah kepada kita ridho. Jangan kemudian atas ujian itu kita benci kepada Allah. Falahu as-sukh, kata Rasulullah. Maka bagi orang yang membenci atas ujian itu, dia akan mendapat benci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk cinta Allah kepada Nabiullah, kepada umat Nabiullah Muhammad. Bentuk cintanya tidak hanya kemudian disayang saja, tapi suatu ketika Allah cinta kepada sebuah kaum, cinta kepada seseorang, Allah akan ibtalahu, Allah akan menguji. Dan semoga kita harap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yang ada di Semeru, yang ada di Arab Saudi, dan yang ada di belahan seluruh yang Muslim mendapatkan bencana luar biasa, itu adalah bentuk cinta Allah kepada mereka. Dan semoga kita harapkan mereka mampu meridhoi apa yang telah menimpa mereka, mendapatkan itu. Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini teman-teman mahasiswa dan seluruh pendengar program ngaji Setit Pring Sewu, atas apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir, jika banyak salah kata, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.